ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد من كتاب العلم للشيخ محمد بن صالح Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala qala berkata beliau rahimahullah ta'ala min fadlil ilmi al-akhir yang ke-10 di antara fadilah menuntut ilmu adalah ma jaa fi hadisi Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala terdapat di dalam hadis dari jalan sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki padanya Allah, barang siapa dikehendaki dengannya ada kebaikan, Allah akan memahamkan baginya agama. Barang siapa dikehendaki Allah dengannya baik, Allah fakihkan dia tentang ilmu agama. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga dikeluarkan hadisnya oleh Al-Imam Muslim, Ibnu Majah dan yang lainnya. Qala Syekh Muhammad Al-Utsaimin, maksud di sini adalah yaj'alahu faqihan fi dinillah. Allah menjadikan orang tersebut faham, faqih, mendalam pengetahuannya tentang agama. Wal fiqhu fid din laisa al-maqsudu bi fiqhul ahkam al-amaliyah al-makhsusah inda ahli ilmi bi ilmi al-fiqh faqat. Maksud faqih dalam urusan agama, maksudnya bukan sekedar memahami hukum-hukum amaliyah secara khusus yang diketahui oleh para ulama. Bukan hanya sekedar itu. Walakinnal maqsudu bihi, tapi maksudnya adalah, jadi bukan sekedar masalah bisa menentukan ini halal, ini haram, wajib, sunnah, bukan itu. Tapi mendalam pengetahuannya tentang ilmu tauhid wa usuluddin dan pokok-pokok tentang agama wa ma yata'allaqu bi syari'atillah azza wa jalla serta berbagai macam hal yang berkaitan dengan syariat Allah. Walau lam yakun min nususil kitabi wa sunnah illa hadzal hadis, kata beliau, andai tidak ada dalil-dalil yang dijumpai dalam Quran maupun sunnah yang berbicara tentang keutamaan ilmu, kecuali cuman pada hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad yang kita baca tadi itu, lakana kamilan fil hasi ala talabil ilmi syariah. Hadis ini cukup untuk sebagai anjuran, dalil bagi tiap-tiap orang yang menginginkan mencari ilmu syar'i, wa tasaffuh fiha, dan memperdalam pengetahuan di dalamnya. Karena hadis ini cukup. Baik buruknya seseorang dinilai dari mana ya kawan? Salah satunya kefakihan, kedalaman ilmunya tentang agama. Semakin dalam keilmuan dan dia mengaplikasikan ilmunya itu, semakin tanda-tanda kebaikan ada dalam dirinya. Suatu ketika Hasan al-Basri ditanya oleh muridnya, ya Imam, indi bintun liman uzawwijuha. Saya punya anak perempuan, kepada siapa sebaiknya aku menikahkan dia? Qal zawwijha bi rajulin salihin taqiyyin alimin. Nikahkan kepada lelaki yang saleh, bertakwa, memiliki ilmu agama. Paham tentang ilmu agama. Nabi saja memerintahkan lelaki memilih wanita yang faqih tentang agama. Tunkahul mar'atu li arba. Wanita biasa dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama karena apa, ya kawan?
li jamaliha. Umumnya manusia menikahi karena cantiknya. Wa li maliha, karena hartanya. Wa li hasabiha, karena kedudukan atau pangkatnya. Wa li diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidatid din, pilih wanita yang tahu tentang agama, yang mengerti tentang agama, yang punya agama, yakni yang faqih tentang agamanya. Taribat yadak. Tanganmu tidak berdebu, artinya kamu tidak akan repot mengurus wanita seperti ini. Karena ilmu membimbing orang itu kepada kebenaran, ketundukan kepada kebenaran. Sehingga ikhwafillah rahiman, kalau tidak ada kebaikan kalau orang tidak punya ilmu. Semakin jauhnya dirinya dari ilmu, semakin dekat dia dengan kesesatan. Imam Waqi' mengatakan hayatud dunya zulumat. Kehidupan dunia itu pada asalnya gelap. Wa annal ilma nurun minallah. Sedangkan ilmu adalah cahaya yang datang dari Allah. Faman sara bihadid dunya bi ghairi ilm. Barang siapa menempuh perjalanan dunia tanpa ilmu, apa kata beliau? Fadallun mudillun. Niscaya dia akan sesat juga menyesatkan. Gelap ikhwanillah tanpa ilmu. Ini kata beliau. Kemudian yang ke-11. Qala rahimahullah ta'ala annal ilma nurun yastadi'u bihil abd. Ilmu itu seperti cahaya, dengannya seorang hamba dapat berjalan dalam terang. Faya'rifu kaifa ya'budu rabbah. Dengan ilmu seorang hamba menjadi terang jalan beribadah kepada Allah. Seolah-olah kita seolah-olah beliau mengatakan tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah kalau kita tidak punya ilmu. Sementara kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Beribadah. Maka tidak mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah tanpa ilmu agama. Nah, ilmu itu adalah cahaya untuk menerangi jalan dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Wa kaifa yu'amil ibadahu fatakunu masiratahu fi dzalika ala ilmin basiratin. Fatakunu masiratahu fi dzalika ala ilmin wa basiratin. Makanya enggak bisa tidak. Jalan menuju kepada Allah Ta'ala itu di atas cahaya ilmu dan basirah. Ini jalannya para nabi. Terutama nabi kita. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Ala basiratin ay ala ilmin bayyinatin wabihin ghairu fihi syukukin wala raib. Katakan, hai Muhammad, inilah jalanku yang satu. Jalan itu menyeru menuju Allah. Aku menyeru manusia kepada Allah di atas basirah, di atas cahaya ilmu yang terang benderang, tidak mengandung keraguan dan kesamaran. Ilmu Islam. Maka sebab itu tidak rugi menuntut ilmu, ikhwatillah. Boleh jadi pemilik ilmu, maksud saya tolab ahlul ilmi. Boleh jadi seorang ahlul ilmu itu jasadnya sudah mati. Tapi demi Allah, ilmunya akan tetap hidup. Sepanjang muka bumi ini hidup, dia akan hidup. Ilmunya akan diamalkan oleh manusia jika ia mengajarkannya. Makanya ikhwati a'azanillah wa iyyakum, sebagian para pendahulu kita yang soleh menyebutkan idza ra'aitur rajulan, bila aku melihat seorang lelaki ahla sunnah mencintai dan menghidupkan sunnah, faka'anni ra'aitu ashab Muhammadin aw sahiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah aku melihat orang yang berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya Nabi. Kita tahu Nabi sudah wafat, tapi ilmu yang dibawa oleh Nabi sampai hari ini hidup. Dan kita tahu sahabat Nabi sudah wafat, tapi ilmu yang disampaikan oleh para sahabat sampai hari ini diamalkan oleh kaum muslimin. Jadi nggak rugi belajar ilmu. Beda dengan mencari dunia. Mencari dunia, alhamdulillah, kalau jasad pemilik dunia itu tadi mati sudah nggak dihargai. Nggak nunggu besok pagi, nggak nunggu nanti sore, nggak nunggu dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang lama enggak. Orang kaya raya mati dia, dimasukkan dalam kuburnya, diinjak-injak hari itu juga. Sahih?
Kuburnya diinjak-injak, dan dia tidak punya kenangan apa-apa kecuali hartanya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ahlul ilmu ya ikhwati, mereka mulia. Maka jadilah ahlul ilmu dan jangan bosan dalam menuntut ilmu agama. Yang ke-12, annal alima nurun yahtadi bihin nas. Perumpamaan seorang ahlul ilmu seperti cahaya yang dengannya manusia mengetahui jalan kemana ia menujunya. Ini seperti penunjuk jalan. Fi umuri dinihim wa dunyahum. Bukan hanya urusan agamanya ahlul ilmu itu dimintai pendapat, bahkan urusan dunianya. Karena kita tahu ikhwan, urusan dunia juga diatur oleh ilmu, oleh Islam. Tidak benar kalau ada orang mengatakan urusan dunia nggak boleh dikaitkan sama Islam. Ya nggak benar. Karena pencipta alam semesta Allah. Dan Allah tidak menginginkan manusia mempergunakan dan beramal di alam semesta tanpa bimbingan Allah Ta'ala. Tidak mungkin urusan dunia lepas dari urusan agama, itu tidak mungkin. Walaupun syariat ini telah menentukan al-aslu fil adati ibahah. Hukum asalnya urusan dunia itu apa? Mubah. Tapi dia urusan agama. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang mustahab. Kan begitu ya Pak. Contohnya apa ya Pak? Jual beli. Urusan dunia. Sahih? Tapi diatur sama Islam. Ada jual beli yang tidak boleh. Nah Rasulullah SAW anil mulamasah. Nabi melarang jual beli mulamasah. Berarti jual beli yang mulamasah nggak boleh. Apa itu mulamasah? Siapa yang masih ingat? Jual beli mulamasah. Siapa yang masih ingat? Antum malu-malu. Nah. Apa itu mulamasah Bang? Jual beli dengan cara ketentuan menyentuh berarti membeli. Itu mulamasah. Jangan dipegang. Lihat aja. Kalau kamu pegang kamu harus beli. Itu mulamasah. Nggak boleh. Atau Nabi melarang dalam jual beli itu dengan jual beli apa? Ainah. Sebagaimana Abdullah bin Umar menyebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il ainah. Nabi melarang dari jual beli ainah. Jual beli dengan dua harga dalam satu akad. Satu akad dua harga. Itu nggak boleh. Makanya Nabi kata para sahabat, Rasulullah melarang dua transaksi dalam satu akad penjual beli. Ini nggak boleh. Namanya jual beli inah. Ngerti maksudnya apa? Sudah tahu jual beli inah? Tahu ya? Contoh jual beli inah itu seorang membeli atau memperjualbelikan barang tertentu dengan harga yang telah ditentukan, lalu mengubah akad atau tidak menentukan salah satu dari dua akad yang ditawarkan. Misal begini, seseorang berkata, kalau Anda beli barang saya ini 10 juta. Sudah dia beli, dia sudah. Kalau gitu saya setuju. Kalau kamu bayarnya lebih cepat, bayarnya Anda beli barang saya ini 10 juta, batas waktunya 10 hari. Kamu bawa saja dulu barangnya. Tapi kalau kamu bayar 5 hari sebelum 10 hari, kamu saya potong. Jadi 9.999.000 misalnya. Potongnya cuma berapa? Walaupun cuma 1.000 rupiah. Itu menjadi apa? Inah namanya. Ainah. Paham tuh? Harus belajar. Karena kita ini bergelut dengan urusan dunia yang kita nggak sadari ternyata di sana ada hal yang dilarang. Nah itu pentingnya ilmu. Itu pentingnya ilmu agama ya kawan. Antum membeli sepeda motor, mengadakan akad dengan penjual. Ini saya jual kepada Anda kredit. Perjanjian antum tidak boleh jual sebelum lunas. Antum tidak boleh jual sebelum lunas. Saya pegang dulu BPKB-nya. Antum butuh duit. Saya antar ya. Antum butuh duit. Si penjual berkata,
Kalau kamu jual lagi sama saya, nggak apa-apa, saya akan terima. Baru 2 hari, sepakat harganya 10 juta. Baru 2 minggu, antum perlu uang. Saya perlu uang. Udah saya jual balik kepada antum. Tadinya 10 juta, antum baru bayar 1 juta. Berarti berapa itu? 9 juta. Lalu si penjual berkata, sudah turun harganya ya. Jadi 7 juta. Rugi atau tidak antum? Jujur, rugi atau tidak? Ina. Disebut apa? Hati-hati. Aku butuh ilmu. Nah, ilmu itu seperti itu. Dia seperti cahaya yang menunjuki seseorang untuk memahami urusan dunianya, apalagi urusan agamanya. Kan manusia nggak bisa mengabdi pada Allah tanpa ilmu. Pasti antum pernah mendengar hadis yang berikut ini. Hadis tentang kisah lelaki Bani Israel. Qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Yang membunuh berapa? 99 nyawa. Dibunuh. Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar ya kawan. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi fadul ala rajulin abidin wa sa'alahu hal lahu min taubah. Dia bertanya kepada manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, dia harus bertanya kepada siapa tentang urusannya. Ditunjukkanlah kepada seorang lelaki ahli ibadah. Lihat nih, lelaki yang pertama jago ibadah, tapi bodoh. Dia nggak punya ilmu, cuma ibadah atas dasar semangat. Dia bertanya kepadanya, mungkinkah dia bisa diterima taubatnya? Faka'annal abid ista'zamal amra faqala la. Seolah-olah ahli ibadah ini membesar-besarkan dari perkara yang memang besar itu lebih besar lagi. Tidak mungkin nanti diampuni sama Allah. Begitu bahasanya kira-kira. Kita pun kalau begitu kan ya putus asa kan gitu ya. Ngapain lagi hidup di dunia? Sudah, setiap yang ketemu pasti dibunuh. Faqatala, dibunuh si bodoh ahli ibadah dari itu. Kemudian pada mobilnya jadi berapa? 100. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Summa dhahaba ila alim. Lalu orang ini pergi berjumpa dengan seorang ahli ilmu. Fasa'alahu fa'akhbarahu anna lahu taubah wa annahu la syai'a yakhulu baina wa baina taubah. Summa dallahu ala baladi ahli salihuna liyakhruja ilaiha fa'akhraja fa'atahu al-maut fi asna'it tariq. Dia datang kepada ahlul ilmu, bertanya tentang pertanyaan yang sama, diberitakan kepada ahlul ilmu, Allah akan menerima taubatmu. Tapi taubat itu tidak ada satu penghalang pun untuk bisa diterima taubatnya. Dengan beberapa syarat, ditunjukkanlah ke sebuah negeri di mana orang-orang soleh tinggal di dalamnya, supaya dia meninggalkan negerinya menuju negeri orang soleh. Dia pun pergi, disebutkan nama tersebut. Tapi kemudian di tengah jalan kematian menjumpainya. Mati sebelum sampai di negeri taubat. Dalam hadis ini, ikhwati azanillah, ini kisah yang masuk, riwayatnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Tentu ini dari yang sahih. Maka malaikat berebut antara dia ahli surga atau ahli neraka. Ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan orang ini lebih dekat ke negeri taubat dibandingkan ke negeri maksiatnya. Ini hikmahnya banyak, faedah di sini sangat banyak sekali ya kawan. Di antaranya ini bukti keutamaan ahlul ilmu. Dia bisa melihat maslahat dan mudarat. Dia mengerti apa yang membuat orang untuk tidak berputus asa. Dia tahu cara menunjukkan seseorang kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya? Ketika seseorang itu mendekat kepada ahlul ilmu dan bertanya atas dasar ilmu dijawab, dia dekat dengan kebenaran. Jaraknya dengan negeri taubat lebih dekat dibandingkan dengan jaraknya negeri kemaksiatan. Faedah ilmu demikian. Makanya benar ucapan Nabi yang menyebutkan bahwasannya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahalallahu lahu tariqan ilal
jannah barang siapa menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama atau mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, bukan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala ya khafillah. Dan begitulah orang yang mendekat kepada ahlul ilmu. Berteman dengan ahlul ilmu itu kebaikannya banyak, dan itu keutamaan ilmu. Sangat berbeda berteman dengan orang jahil. Dari pembicaraannya sudah berbeda. Ahlul ilmu tidak berbicara kecuali yang mendekatkan kepada keridhaan Allah. Coba orang jahil, ajakannya kepada sesuatu yang berbuat dosa, maksiat. Nah, yang terakhir, yang ke-13, annallaha yarfa'u ahlal ilmi fil akhirati wa fid dunya. Amma fil akhirati fa innallaha yarfa'uhum darajat bihasbi ma qamu bi min ad-da'wati ila Allah wal amal bima 'alimu. Sesungguhnya Allah menjanjikan terangkatnya derajat ahlul ilmi di kehidupan akhirat, bahkan di dunianya pun di dunia pun dia diangkat. Dalilnya mana? Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang yang memiliki ilmu di antara kalian lagi memiliki Allah angkat orang yang beriman di antara kalian lagi memiliki ilmu beberapa derajat. Adapun diangkat derajatnya di negeri akhirat itu, kata beliau, setakaran dengan keadaan ahlul ilmu itu di dunia berupa dakwah ke jalan Allah dan amal dari apa yang dia ketahui berupa ilmunya. Semakin dia mengamalkan dan mendakwakannya, semakin besar pahalanya. Derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa fid dunya rafa'ahumullahu baina ibadi bihaddi ma qamu bihi. Sedangkan di dunia pun demikian, diangkat derajatnya oleh Allah di antara hamba-hambanya setakaran dengan kekokohan orang itu dalam menegakkan ilmunya. Ikhwati a'azanillah wa iyyakum, enggak rugi punya ilmu. Belajar ilmu. Maka bila Anda punya harta, gunakan harta Anda. Bila Anda memiliki harta, jangan ragu menghabiskan harta Anda untuk belajar ilmu agama. Karena ilmu itu ikhwatillah tetap bermanfaat. Sebagaimana telah diterangkan di pertemuan sebelumnya, manusia kalau mati putus urusannya dengan dunia. Idza mata ibnu Adam yang qata amalu illa min salah. Kecuali apa ya kawan? 3 hal. Salah satunya apa? Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil kemanfaatannya. Selesai bab tentang fadlul ilm. Kemudian qala Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala al-fasl tsalis hukmu talabil ilm, hukum tentang mempelajari ilmu. Talabul ilmi syar'i fardun kifayah. Mempelajari ilmu syar'i itu fardu kifayah idza qama bi man yafsara fi haqqil akharina sanatan. Yakni maksudnya, kata beliau, mempelajari ilmu syar'i ini fardu kifayah. Bila ada sebagian orang telah menegakkannya, maka sebagian yang lainnya gugur. Maksudnya, ilmu di mana tidak semua orang mampu mempelajarinya, tapi perkara-perkara yang sifatnya daruri, ilmu yang tidak seorang muslim harus tahu, hukumnya menjadi fardu alal a'yan. Fardu apa? Ain. Contoh yang fardu kifayah bagaimana? Mempelajari ilmu mustalahul hadis, itu fardu kifayah. Belajar tentang sahih dhaifnya sebuah riwayat, itu juga fardu kifayah. Belajar tentang tajwid misalnya, sebagian ulama menyebutnya fardu kifayah. Tapi pada perkara yang daruri, belajar tentang tauhid dan syirik, fardu ain. Tidak boleh seseorang tidak tahu tentang mana tauhid mana syirik. Belajar tentang sholat, fardu ain. Karena tiap-tiap orang kan wajib menunaikan apa? Sholat. Jadi perlu dirinci ya, perlu dirinci hal itu. Jadi Anda perlu mempelajari perkara-perkara di mana tidak semua orang mampu, seperti mempelajari ilmu tentang waris, apa namanya? Faraid. Ilmu faraid hukumnya fardu kifayah.
Nah, belajar bahasa Arab apa hukumnya, kawan? Belajar bahasa Arab apa hukumnya? Sholat pakai bahasa apa? Antum ragu-ragu ini kan benar. Sholat pakai bahasa apa? Ya bahasa Arab. Quran berbahasa Arab. Hadis Nabi berbahasa Arab. Makanya Umar berpendapat belajar bahasa Arab fardu ain. Pendapat Umar bin Khattab belajar bahasa Arab itu hukumnya fardu ain. Maka Anda jumpai kalau baca sejarah tidak ada satu negeri pun yang ditaklukkan oleh Allah untuk kaum muslimin di masa pemerintahan Umar, melainkan negeri itu bahasanya berubah menjadi bahasa Arab. Berubah menjadi bahasa Arab. Romawi ketika ditaklukkan bahasa Arab. Daerah Afrika, Mesir kan bagian dan seterusnya yang ditaklukkan di masa pemerintahan Umar berbahasa Arab. Setiap negeri yang ditaklukkan oleh Allah untuk kaum muslimin di masa Umar berubah menjadi bahasa Arab. Termasuk di negeri kita. Asar bahasa Arab itu kuat, ya kan? Saya tidak mengatakan ditaklukkannya negeri ini di zaman Umar, bukan itu yang saya maksud. Tapi lihat, asarnya bahasa Arab di negeri ini kuat. Dan para ulama kesungguhan mereka untuk mengembangkan bahasa ini luar biasa. Cuma kita kadang-kadang yang malas. Ya. Berapa banyak kosakata bahasa Arab yang masuk dalam bahasa Indonesia? Kan banyak tuh. Banyak. Kesel. Apa kesel itu ya? Kesel itu bahasa Indonesia tuh. Dari bahasa Arab apa? Kaslan. Apa artinya kaslan? Badan itu rasanya capek semua. Namanya kaslan. Jadi malas. Jadi kalau antum kesel karena badan apa? Capek-capek kemudian malas. Bahasa Arab. Waduk. Jadi waduk itu kan artinya air. Waduk itu tempat air atau bukan? Ya bahasa Arab. Iya toh? Nah, kadzalika ikhwati azani wa maksudnya sunnah, tapi jadi sunat. Bahasa apa? Arab. Nah, banyaknya ini kami katakan kepada diri kami dan kepada antum, ayo belajar bahasa Arab. Ayo, jangan malas. Sudah Ustaz. Berapa lama? Targetnya 3 bulan, 3 hari terus gugur. Dicoba lagi. Yang sabar belajar bahasa Arab itu apa? Sabar. Diulang-ulang, rajin membaca kamus. Nah, jangan putus asa. Kalau kita sudah mengeluarkan biaya untuk belajar bahasa Jepang, Korea apalagi, Prancis, Masya Allah, sudah dipelajari. Masa belajar bahasa Arab nggak punya juhdu? Uang itu bahasanya orang Islam. Iya toh? Yang punya semangat ya belajar bahasa Arab. Nah, kadzalik. Kemudian berkata beliau ikhwati azaniyah wa yakum, wa qad yakunu talabul ilm wajiban 'alal insani ainan ay fardu ain. Kata beliau kadang-kadang beberapa perkara dalam masalah menuntut ilmu menjadi fardu ain bagi manusia. Wa dhabitu an yatawaqqaf 'alai ma'rifata dati yuridu fi'lahu aw mu'amalati yuridul qiyamu bi. Di antaranya misalnya perkara-perkara yang tidak dia harus tahu, seperti masalah menegakkan ibadah atau urusan-urusan ibadah, muamalah yang dia perlu tegakkan. Ini perlu dengan ilmu, makanya hukumnya menjadi fardu alal ain. Fardu alal a'yan, fardu ain maksudnya. Fa innahu yajibu alaihi fi hadhihi hali ay ya'rifa kaifa yata'abbadu lillahi bi hadhihi ibadah. Karena itu seorang hamba harus mengetahui bagaimana tata cara dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia berbuat dengan cara beribadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ikhwan, ibadah enggak diterima kecuali 2 syaratnya. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, yang pertama butuh ilmu, yang kedua itu ilmu. Yang pertama butuh ilmu, maksudnya keikhlasan enggak mungkin didapatkan tanpa ilmu. Ittiba itulah yang disebut dengan ilmu. Karena ilmu itu sesuatu yang datangnya dari siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti putaran ibadah ada putaran ilmu. Begitu keluar dari lingkaran ilmu, nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun misalnya dia mengatakan itu ikhlas, karena keikhlasannya nggak berdasarkan ilmu, cara ibadahnya jadi juga nggak berilmu, nggak diterima sama Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Apa kita mengira orang-orang musyrikin tidak ikhlas ketika mereka mempersembahkan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tertentu dia ikhlas, tapi kemudian dicampuri dengan sesuatu yang membuat keikhlasannya tidak lagi ikhlas. Itu karena tidak tahu ilmu. Nah, makanya ikhwati a'azanillahu wa iyyakum, ini fardu al-a'yan. Wa ma 'ada dzalika min al-ilmi fa fardu kifayatin. Adapun selain dari perkara yang tadi disebutkan, dia disebut menjadi fardu kifayah. Wala syakka anna talabal ilmi min afdhal amal. Tidak ragu lagi kata Imam Al-Utsaimin, belajar ilmu agama itu, menuntut ilmu itu bagian dari amal yang paling utama. Kalau jihad itu adalah setinggi-tinggi amal dalam Islam, menuntut ilmu bagian dari jihad. Kalau dengan senjata manusia berperang di medan jihad kemudian meninggal dunia, kemudian ketika kemudian mati di dalamnya dia diberi pahala syahid, maka ketahuilah seluruh para nabi sebelum mengangkat senjata berjihad menggunakan ilmu. Dengan ilmu. Kan sebelum Nabi mengajak memerangi orang musyrik, sebelum Nabi menghadang kaum musyrikin, sebelum bertemu di medan Badar, Nabi berjihad menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah, menyampaikan ilmu. Dan telah kami terangkan di pertemuan sebelumnya, tidak ada suatu perkara yang paling dicintai oleh para sahabat di hari-hari di mana mereka bersama dengan Nabi, melainkan mempelajari ilmu. Kecintaan sahabat terhadap ilmu itu luar biasa ya. Mengalahkan kecintaan mereka kepada urusan-urusan dunianya. Umar itu berangkat pagi mencari nafkah, siang hari sudah pulang. Bukan sore hari, siang hari dia pulang. Supaya apa? Selepas asar bertemu dengan Nabi. Lepas maghrib bertemu dengan Nabi. Lepas isya bertemu dengan keluarga. Karena asar sampai dengan maghrib dia cari ilmu. Kalau kita gimana mencari dunia? Kadang-kadang ba'da isya masih cari dunia juga. Kan? Ya maksudnya kalau memang antum kerjanya malam beda. Tapi ini kalau udah ba'da subuh udah cari duit, sampai zuhur istirahat sebentar, kerja lagi sampai asar, istirahat sebentar, kerja lagi, apa namanya lewat maghrib itu? Lembur ya kan ya? Ya Allah, kapan cari ilmunya? Coba kapan kita mau cari ilmunya? Hari libur. Hari liburnya apa? Seminggu. Hari Ahad seminggu sekali saja. Atau satu Jumat 2 kali misalnya, Sabtu dan Ahad. Sabtu antum jalan-jalan sama istri antum, menghabiskan uang yang antum cari. Ahad antum sudah capek, tidur. Sahih? Belajar saya usah pakai YouTube. Sama saya YouTube belajarnya. Ya Allah ya ikhwah. Belajarnya sambil ngobrol, sambil nelpon, enggak konsentrasi. Coba fokuskan belajar ilmu itu di satu waktu. Saya sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ilmu itu cuma diulang-ulang ya kawan. Dari zaman Nabi sampai sekarang, ya bicara bab toharoh pasti bab air, bab wudu nggak berubah. Cuma masalahnya adalah kesungguhan kita untuk mempelajari ilmu ini ada atau tidak. Karena itu ikhwati azanillahu wa iyyakum, barang siapa mengetahui tentang keutamaan ilmu, dia tidak akan lepaskan. Dia tidak akan lepaskan satu waktu pun untuk belajar ilmu agama. Saya ikhwati azanillahu yang punya seorang teman. Waktu dia belajar kitab Riyadhus Shalihin bersama dengan kami, ketika itu kita belajar bab tentang kitabus shalah. Daurah sekitar kurang lebih 40 hari. Kemudian dia ditelepon oleh seorang atasannya supaya balik. Dia cuti. Segera balik, akan diberi bonus ini, bonus itu. Apa jawaban dia? Maaf, saya nggak bisa. Kata dia, sudah libur 2 hari aja lah. Tolong masuk 2 hari saja. Kami kasih gaji sekian. Dia mengatakan nggak bisa. Lalu saya tanya, kenapa? Kan cuma 2 hari. Nanti kamu kalau udah 2 hari balik sama saya, belajar sama saya akan sampaikan. Kata dia, enggak, waktu nggak bisa tergantikan. Belum tentu saya masih hidup besok. Belum tentu saya masih hidup 2 hari yang akan datang. Kesempatan saya belajar ilmu agama ini. Dan ini belum tentu keberkahannya sama dengan masa yang akan datang. Kalau saya katakan, Masya Allah la quwwata illa billah. Itu kalau sudah nikmat menuntut ilmu dimasukkan dalam hati seseorang. Dia nggak mau dunia menggantikan kemuliaan apa itu ilmu. Yang seperti ini kita cari. Orang-orang seperti ini yang menginginkan ilmu agama.
Nah, hakada ya ikhwati azanillah. Yang lainnya lagi ada salah seorang kalau wanita model itu namanya apa ya? Begitu ya? Ya begitulah. Dia punya kecantikan, dulunya dia menjual kecantikannya dengan cara jadi apa itu? Gitulah ya. Ya, jalan-jalan di atas itu apa namanya? Pakai fashion segala macam. Moto aja berarti jutaan. Itu dia cerita, itu kalau ada wartawan moto, saya bisa tuntut dia. Karena wajah saya ada hak patennya. Ya Allah. Dia bilang demikian. Lalu dia bertobat kepada Allah, dia belajar agama. Masya Allah. Dia tadi meminta tunjukkan kepada saya mana sebuah tempat saya bisa belajar. Saya tunjukkan sebuah ma'had. Dia belajar selama 3 bulan belajar bahasa Arab. Dia belajar perempuan. Dia belajar bahasa Arab. Lalu saya tanya, nggak kepingin pergi ke dunia apa tadi itu? Modul apa model tadi itu? Maka dia mengatakan, wallahi nggak sedikit pun nggak kata dia. Kemudian beberapa belas tahun kemudian saya bertemu dengan suaminya. Sekitar 4-5 hari yang lalu saya bertemu dengan suaminya. Saya bertanya kepada dia, bagaimana keadaan istrinya? Dia tinggalkan. Hidup sederhana, Masya Allah. Hidup dari kehidupan yang luar biasa. Lalu saya tanya kepada dia, gimana komentar saya? Dia mengatakan ini lebih mulia dari sebelumnya. Masya Allah. Ilmu ya kawan. Ilmu. Kemudian dia telepon saya, ada istri saya, dan berbahasa Arab. Masya Allah. Kalau dulu berbahasa apa? Modul atau model enggak, sekarang bahasa Arab. Ini nasihat buat anak dan antum, ibu-ibu juga. Jangan sampai terhalangi dari mempelajari ilmu. Terutama antum yang baru nikah. Sudah sering berulang-ulang sampai sama antum. Berapa banyak nikah sebelum nikah ajib inilah seorang lagi. Di mana saya ngajar ada dia. Sampai saya ngajar di sebuah musola jauh terpencil dia ada. Saya bilang antum ini Masya Allah. Tapi saya lihat mudah-mudahan Allah berikan kepada antum istiqamah. Masya Allah, setelah dia nikah. Ya Allah, ini orang gak muncul-muncul. Wala khobar. Masjid paling gede, misalnya di balik bapak saya pernah ngajar. Gak muncul. Yang baca gak muncul. Saya telepon. Afwan Ustaz. Madu bulan. Bulan apa? Madu. Khair gak masalah. 2 bulan saya telepon. Kok gak muncul lagi? Istri sakit Ustaz lagi ngidam. Baik. Setahun gak pernah muncul. Ketemu sama saya di sebuah masjid. Kenapa gak pernah salim ya akhi? Saya sudah repot punya anak yang gak bakal ngaji kayak begini. Alhamdulillah. Kalau alasannya kemarin istri sakit, muntah-muntah karena ngidam, sudah punya anak kecil, anaknya udah mulai gede, anak yang kedua punya, enggak ngaji. Jangan seperti itu. Istiqomah. Kalau misalnya antum sebelum menikah punya waktu seminggu belajar, paling tidak sudah menikah 2 hari dalam seminggu. Katakan kepada istri antum, ini jangan ganggu, saya belajar ini. Kalau kamu ganggu, afwan, saya lebih pilih istri saya pertama, ilmu. Kamu itu istri kedua, ketiga, keempat. Begitu, paham ya? Katakan kepada istri kita, jangan ganggu ilmu saya. Saya mau belajar ilmu. Ibu-ibu juga begitu. Kalau berani ya Bu ya. Ya begitu, nggak boleh ilmu itu terhalangi dengan sebab apa ya kawan? Menikah jangan. Antum lihat para ulama. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Siang malam ilmu. Istrinya Masya Allah cantik jelita. Itu istrinya Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Bila datang waktu isya telah berlalu, dia bersolek berdandan dengan dandangan yang paling Masya Allah subhanallah. Datang ke suaminya. Dia berkata, wahai suamiku, ada enggak yang kamu perlukan dari diriku? Kata suaminya mengatakan, afwan, hari ini aku lebih cinta kepada bukuku. Istrinya mengatakan, kalau begitu, hari ini, malam ini antara aku dengan Robku. Jangan ganggu aku, kata istrinya. Kata suaminya, iya, aku juga, jangan kau mengganggu aku. Masing-masing dengan pasangannya. Satu pasangannya ibadah, satu pasangannya apa? Kita. Nah, gitu harusnya. Jangan suami anti lagi baca buku, bibi. Pagi buku, siang buku, sana nikah sama buku. Jangan, biarkan nih suami antum belajar, lebih baik. Istri Anda juga kalau dia belajar ilmu didukung. Oke? Antum jangan cemburu dengan istri antum ketika dia belajar ilmu agama. Kalau kecemburuan antum karena antum kepingin punya ilmu agama, ya itu bagus. Ikhwati azanillah, bal huwa minal jihad fi sabilillah, kata beliau, bahkan menuntut ilmu agama bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama fi waqtina hada, terutama di zaman kita, kata beliau.
Kenapa beliau mengatakan di zaman kita? Zaman di mana fitnah bergelombang. Tidak satu lelaki pun maupun wanita keluar dari rumah pasti ketemu dengan fitnah. Iya kan? Ketemu fitnah. Jangankan di tempat-tempat yang umum, di masjid bisa bertemu dengan fitnah. Zaman fitnah ya Pak. Sudah masuk? Iya, sudah ya. Alhamdulillah. Ala kuliah ini padahal kalimat yang ini penting, tapi sudah kita cukup sampai di sini ya. Kalimat berikutnya ini kalimat yang agak penting. Nanti soal dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Antum ingat-ingat sampai pada pasal tentang apa? Terutama belajar ilmu di zaman kita. Soal kita akan terangkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.